Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 54-56 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Apakah ini lamaran pernikahan? Episode 54. Restoran Yun Zong Yun. Para tamu dari lantai 2 hingga 5 awalnya berencana untuk kembali ke kamar pribadi setelah pertunjukan untuk melanjutkan makan dan minum, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Fang Chao, mereka berbalik. Billy juga mengerutkan kening dan melihat ke lantai 2. Saya melihat beberapa anggota staf mengenakan kaos, awan dan balon, melompat keluar dari Fang Chao, memegang balon warna-warni, dan datang ke kamar pribadi tempat Fang Chao dan Jeannie berada. Ada banyak balon, terutama dalam 3 warna, putih, merah muda dan merah. Di sisi lain, ada beberapa orang yang memegang kotak berisi kelopak mawar, dan orang-orang ini menaburkan mawar di lantai kamar pribadi. Wow, apakah ini lamaran pernikahan? Tiran lokal meminta pernikahan. Saya mendengar bahwa lokasinya akan menelan biaya 100.000 yuan. Sialan, hanya menonton pertunjukan, saya tidak menyadari bahwa wanita yang dilamar untuk dinikahi itu sangat cantik. Wanita ini sangat cantik. Jika aku ingin bisa bersenang-senang di Jang bersamanya, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Apakah kamu minum terlalu banyak? Wanita seperti ini hanya milik generasi kedua super kaya. Bagaimana kita bisa memiliki hak untuk memiliki sutra gantung semacam ini? Tindakan Fang Chao menyebabkan banyak diskusi di tempat kejadian. Billy sangat marah. Di restoran Lao Su, tanpa izin Lao Su, dengan santai menempati tempat dan tamu Lao Su, dan melamar wanita Lao Su. Pergi ke pamanmu. Billy dengan cepat memanggil manajer restoran dan menginstruksikan, bersihkan sampah di lantai 2 segera. Ambil mikrofon kembali. Ya. Di lantai 2, Fang Chao mengambil mikrofon dan berlutut dengan satu lutut menghadap Jeannie. Jeannie, apakah kamu bersedia? Halo. Fang Chao sedang berbicara ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa mikrofon itu sunyi. Tidak hanya itu, pelayan restoran datang, mengeluarkan jarum pengambilan kartu untuk membuka kartu ponsel, dan menusuk balon yang melambangkan keromantisan dan kesucian dengan satu jarum. Ledakan. 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 Puluhan balon ditusuk satu persatu. Fang Chao cemas, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menusuk balon Lao Su? Lao Su adalah balon pengakuan. Dalam kemarahan, seorang bibi berusia 40-an datang dengan sapu dan berkata, tidurlah kaki. Saat dia berbicara, dia menyapu semua mawar di tanah ke dalam pengki. Fang Chao melompat lagi, mawarku. Jangan menyapunya. Namun, pelayan tidak mendengarkan Fang Chao sama sekali, ini adalah perintah dari Billy. Pada saat ini, para tamu juga tertawa. Hahaha, anak ini masih ingin bermain lamaran romantis. Siapa tahu, dia ditembak dan dibunuh oleh pelayan restoran. Aku tertawa terbahak-bahak, kurasa pernikahan ini tidak mungkin, haha. Kenapa aku sangat bahagia? Meskipun kita tidak layak untuk kecantikan itu, kita hanya tidak ingin kecantikan seperti itu menikahi orang kaya generasi kedua yang jahat. Para tamu tertawa sejenak sebelum kembali ke kamar pribadi. Melihat bahwa tempat lamaran pernikahan yang telah dia siapkan dihancurkan dan kerumunan orang bubar, Fang Chao berteriak dengan marah, panggil pemilik restoranmu. Neneknya, tahukah kamu siapa aku? Saya Fang Chao dari keluarga Fang. Biarkan dia menanyakan status saya di Yunzu. Awalnya, Billy tidak berencana untuk memperhatikan mereka, tetapi karena Fang Chao ingin melihatnya, Billy berjalan turun dari lantai 3. Billy memasukkan tangannya ke sakunya, dan pihak lain berkata, apa yang kamu teriakkan di sini? Keluar dari sini, jangan ganggu tamuku. Fang Chao tidak mengerti apa yang Billy katakan, dan berkata, itu bukan urusanmu. Pergilah, aku sedang mencari pemilik restoran ini. Saya pemilik restoran ini. Billy serius. Apa? Fang Chao dan Jeannie sama-sama tercengang. Di belakang Billy, Hanakin dan Zhou Rongrong keduanya tertawa. Fang Chao juga tertawa, haha, apakah Anda bos Yun Zong Yun? Berhentilah berpura-pura. Saya memeriksa, dan Zheng Hong tidak hanya menjual restoran ini, tetapi semua restorannya di Yunzu. Saya membelinya secara pribadi. Dikatakan bahwa orang itu menghabiskan 60 juta. Bisakah Anda membeli 60 juta? Jeannie juga tidak percaya bahwa Billy akan memiliki 60 juta.
Meskipun dia tahu bahwa Billy memiliki alasan mutlak untuk membeli restoran, karena Billy harus berurusan dengan Zhong Wei. Hehe, tidakkah kamu percaya lagi? Billy juga muak dengan penghinaan dari bawah anak-anak kaya ini, dan memanggil wanita paruh baya yang menyapu lantai, Bibi, ke sini. Wanita paruh baya datang, dia telah melihat Billy di pagi hari, tahu bahwa dia adalah bosnya, dan membungkuk dengan hormat, bos. Billy menunjuk Fang Chao dan berkata kepada wanita paruh baya itu, tampar wajahnya dengan sapu, dan aku akan menggandakan gaji bulananmu 10 kali lipat. 10 kali. Wanita paruh baya menjadi bahagia, dan menamparkan wajah Fang Chao dengan sapu di tangannya. Omong kosong. Fang Chao tidak mengharapkannya, dan dia tidak percaya bahwa dia akan dipukuli oleh seorang pelayan, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Fang. Fang Chao memuntahkan sampah yang menempel di sapu dan masuk ke mulutnya sambil bersembunyi, berteriak, "Stinky, kamu tidak ingin mati. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Wanita paruh baya itu berkata dengan aksen lokal yang kental, "Saya tidak tahu. Saya hanya datang ke sini untuk membersihkan toilet. Bos saya membayar saya, dan saya akan melakukan apapun yang dia minta." Wanita paruh baya itu ingin memukuli Fang Chao dengan sapu, tetapi dihentikan oleh Billy. "Apakah kamu percaya? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkan karyawan lain mengalahkanmu satu persatu." Billy memandang Fang Chao. Fang Chao menunjuk Billy dan berkata dengan marah, "Oke, Billy, saya mengatakan bahwa saya di sini untuk melamar, siapa yang akan menghancurkan saya, jadi itu Anda." "Mengapa? Apakah Anda cemas ketika Anda melihat saya melamar Jeannie?" "Cemburu. Duka." Wang Jeannie tahu bahwa Billy masih mencintainya, dan dia pasti tidak ingin melihatnya dilamar oleh orang lain. Namun, Billy berkata, "Saya dan Wang Jeannie sudah bercerai. Anda melamarnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, di restoran saya, Anda harus mematuhi aturan saya. Anda tidak dapat melakukan ini tanpa izin saya." Tanda seru petik 2. Anda. Fang Chao sangat kesal, tetapi Billy sekarang bertindak seperti seorang master, dan dia hanya seorang tamu, dan dia tidak memiliki keuntungan di kandang sendiri, jadi dia tidak dapat mengganggunya. Fang Chao berkata, "Billy, kamu benar-benar tidak punya uang untuk membeli restoran ini, dan kamu juga mengundang penyanyi populer untuk bernyanyi. Saya kira Presiden Qin adalah bos besar di balik layar, kan?" Hana Qin tidak menyangkal sepenuhnya, "Saya punya beberapa saham." Ketika Hana Qin mengetahui bahwa Billy akan mengambil alih industri catering di Yunzhou, dia segera menginvestasikan 10 juta yuan di dalamnya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Billy, dia ingin mendominasi pasar catering di Yunzhou, seperti mencari sesuatu. Investasi ini dijamin menguntungkan. Fang Chao mendengus dingin, "Saya khawatir Qin selalu menjadi pemegang saham terbesar, dan Billy sedikit." "Billy, Anda dapat mengambil paling banyak beberapa ratus ribu, yang hanya 1% dari saham. Apa itu? Kamu nantikan." Mengatakan itu, Fang Chao mengeluarkan kotak Tiffany dari sakunya, membukanya, dan mengeluarkan cincin berlian. Saat dia melihat cincin berlian, Jeannie terkejut, warna dan kualitas cincin berlian ini cukup untuk membuat wanita manapun menjadi gila. Fang Chao berkata dengan bangga, "Cincin berlian ini, 3 karat, bernilai lebih dari 4 juta yuan. Anda tidak dapat memberikannya kepada Jeannie jika Anda adalah pengawal sepanjang hidup Anda. Saya akan menggunakan cincin berlian ini untuk mencuri bagian dalam Anda. Cinta di depanmu. Seorang wanita selama 3 tahun." Setelah berbicara, Fang Chao menghadap Jeannie dan berlutut dengan satu lutut, "Jeannie, menikahlah denganku." Kepentingan pribadi. Episode 55. Fang Chao melamar mantan istri Billy di depan Billy. Melihat bahwa Fang Chao sangat tidak menghormati Billy, Hana Qin ingin memberi Fang Chao tamparan lagi seperti terakhir kali. Namun, dia tidak melakukannya. "Jika Jeannie bisa menikahi Fang Chao lebih awal, Billy dan aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik." Wanita yang berguling-guling di lingkaran bisnis sangat mementingkan kepentingan pribadi. Untuk Hana Qin, Fang Chao dan Jeannie menikah, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Dan Billy juga tidak menghentikannya. Sebelumnya, Billy mencegah Fang Chao untuk terlibat dalam upacara lamaran pernikahan, mengambil mikrofon dan membawa balon ke dalam restoran, karena perilaku Fang Chao mempengaruhi lingkungan restoran dan tamu. Dan sekarang, tamu biasa, melamar tamu lain, ini tidak melanggar apapun. Lebih penting lagi,
Billy juga ingin tahu apakah Jeannie akan setuju. Keduanya telah menjadi suami dan istri selama 3 tahun, dan baru beberapa hari sejak perceraian. Akankah Jeannie memberikannya kepada orang lain? Billy memandang Jeannie. Jeannie tampak panik, dia sama sekali tidak siap secara mental. Meskipun dalam rencananya dan Song Hong Ye, langkah Wang Jeannie selanjutnya adalah menikahi Fang Chao, tetapi Wang Jeannie masih tidak ingin setuju begitu cepat. Jeannie berkata, Fang Chao, bisakah kamu membiarkan aku memikirkannya lagi? Tidak sepenuhnya ditolak, dan tidak diterima di tempat. Fang Chao mengangguk. Dia telah merencanakan untuk melamar berkali-kali. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor 1 di Yunzhu, jadi bagaimana dia bisa berhasil dalam sekali jalan? Oke, jangan terburu-buru, kamu bisa memikirkannya perlahan, tetapi kamu harus menerima cincin berlian itu terlebih dahulu. Fang Chao bangkit dan meletakkan kotak Tiffany di tangan Jeannie. Jeannie memegang kotak itu dan melihat cincin berlian berkilau di dalamnya, dan sangat senang. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah sedih. Dia berjalan ke arah Billy dengan wajah kesal, dan berkata, kamu selalu mengatakan betapa kayanya kamu, dan kamu adalah pemilik restoran dan bos perusahaan. Jika kamu begitu kaya, mengapa kamu tidak melakukannya? Beri aku cincin berlian. Saat itu, kamu bahkan tidak melamarku, kamu hanya mengambil tas dan tinggal di rumah kami. Kamu tidak membeli cincin pertunangan atau cincin kawin. Berbicara tentang masalah ini, Billy memang tidak puas dengan Jeannie. Setiap wanita ingin memiliki cincin berlian, cincin kawin, dan upacara pernikahan. Dan Billy berada di keluarga kerajaan, jadi tidak mungkin memberinya ini. Billy berkata, jika kamu tidak mengkhianatiku, sekarang aku akan memberimu kompensasi dengan cincin berlian 21 karat. Wang Jeannie tiba-tiba teringat film yang dia dan Billy tonton di bioskop setahun yang lalu, nama filmnya, 21 Carats. Pada hari yang sama, setelah menonton film, Jeannie mengeluh bahwa Billy tidak memberinya cincin berlian. Billy meyakinkannya hari itu bahwa setahun kemudian, dia akan memberinya cincin berlian 21 karat sebagai kompensasi. Pada saat itu, Jeannie hanya tersenyum menghina dan tidak percaya bahwa Billy bisa melakukannya. Billy tidak berhenti lagi, dan kembali ke lantai 3 bersama Hanakin. Begitu dia kembali ke kamar di lantai 3, Hanakin berkata, meskipun Jeannie tidak menyetujui lamaran Fang Chao hari ini, dia juga tidak menolaknya. Saya memperkirakan bahwa Fang Chao akan melamarnya beberapa kali lagi, dan Jeannie akan setuju. Billy tanpa ekspresi, mengambil bilwocun dan menyesapnya. Hanakin ingin tahu apa yang Billy pikirkan tentang Jeannie dan Fang Chao. Billy sekarang membalas dendam pada Zhong Wei, yang membuktikan bahwa dia adalah pria yang akan membalas dendam. Jeannie dan Fang Chao melakukan kesalahan padanya, Hanakin tidak percaya bahwa Billy baru saja melihat mereka bahagia seperti ini. Intuisi memberitahu Hanakin bahwa Billy pasti punya rencana untuk mereka. Hanakin dengan berani menebak, Tuan Ye, apakah Anda juga ingin Jeannie menikahi Fang Chao, dan kemudian setelah mereka berdua menikah, beritahu mereka suatu hari bahwa Anda adalah presiden grup Huaseng, dan itu akan terlambat. Agar Jeannie menyesalinya. Billy tiba-tiba berhenti minum teh dan menatap Hanakin dengan heran. Hanakin bisa menebak rencana di hati Billy. Billy mengangguk ke Hanakin dengan puas, seperti yang diharapkan dari wakil presiden saya, pintar. Hanakin sangat gembira, saya menebaknya dengan benar. Billy menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak setelah mereka menikah, tetapi pada hari mereka berdua menikah. Saya ingin Jeannie memberitahu dia bahwa saya adalah keluarga kaya yang sebenarnya pada hari dia pikir dia akan menikah. Keluarga kaya. Pada hari itu, saya tidak hanya ingin memberitahu Wang Jeannie, tetapi juga memberitahu seluruh lingkaran bisnis Yunzhu bahwa saya, Billy, mantan menantu keluarga Wang, sekarang adalah presiden grup Huaseng. Dan orang terkaya di Yunzhu. Hanakin bersemangat, dia benar. Billy sekarang dapat menarik Wang Jeannie ke grup Huaseng, menunjukkan kontrak sahamnya kepada Wang Jeannie, dan membiarkan karyawan perusahaan membuktikan kepada Billy bahwa dia adalah presidennya. Namun, dia tidak melakukannya. Jika Jeannie mengetahui kebenaran sekarang, dengan ketergantungan Jeannie pada Billy selama 3 tahun terakhir, dia akan 100% kembali ke pelukan Billy dan meminta Billy untuk memaafkannya. Meskipun Billy tidak akan menyetujuinya, biaya yang dibayarkan Jeannie terlalu kecil, dan dia tidak perlu berjuang dengan hubungannya dengan Fang Chao.
Bagaimana jika Jeani sudah menikah dengan Fang Chao? Hal-hal menjadi rumit. Jika Jeani sudah menjadi menantu dari keluarga Fang, apa yang akan dia lakukan setelah mengetahui identitas asli Billy? Menyinggung keluarga Fang, bercerai lagi, dan kembali ke Billy. Dengan cara ini, harga yang harus dibayar sangat besar. Billy terutama ingin tahu bagaimana Jeani akan memutuskan hari itu. Billy terus menjadi sangat tenang dan berkata, sebelum mereka menikah, saya tidak hanya akan menjadi yang terkaya di Yunzhou, tetapi saya juga akan mengendalikan industri catering, industri hiburan, dan semua industri yang dapat dikendalikan di Yunzhou. Aku ingin menjadi Kaisar Yunzhou. Kaisar Yunzhou. Hati Hanakin bergetar, pria yang mendominasi seperti ini adalah apa yang dia cari selama ini. Aku ingin menjadi Ratu Yunzhou. Hanakin juga menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Zhou Rongrong berpikir dalam hatinya, saya ingin menjadi selir Presiden Ye. Saya ingin menjadi Zhen Huan. Bang bang. Seseorang mengetuk pintu di luar kamar pribadi. Masuk, kata Billy. Manajer restoran masuk. Dia memegang tablet, berjalan ke Billy, dan berkata, saya baru saja melihat kamera pengintai, mikrofon yang digunakan oleh penyanyi kami diubah sebelum naik ke panggung, dan orang ini mungkin ada di sini. Tamu, sekarang kami memeriksa kamar demi kamar. Billy berkata, tidak perlu, langsung ke kamar 422 dan 501 untuk menemukannya. Begitu ada masalah dalam pertunjukan tadi, para tamu di luar dua kamar melemparkan barang-barang dan membangkitkan emosi para tamu. Billy menebak bahwa mereka melakukannya. Hanakin menunjukkan matanya yang memuja lagi, ingatan Billy sangat bagus. Segera, pria yang diam-diam mengganti mikrofon selama pengawasan dibawa masuk. Ada apa denganku? Aku sedang minum dengan temanku. Katakan padaku jika kamu punya sesuatu. Pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Mahir menilai. Episode 56. Billy memandang pria itu dan bertanya, apakah kamu dikirim oleh Song Wei? Pemuda itu segera menjadi bingung, matanya mengelak, tetapi dia berkata, siapa Song Wei? Saya tidak mengenalnya. Meskipun pria itu menyangkalnya, Billy sudah menentukan bahwa tamu itu dikirim oleh Song Wei. Billy mengambil kelas master psikologi Roland Miller di Amerika Serikat, dan kakeknya juga mengajarinya belajar The God of Linen ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, Billy sangat mahir dalam melihat orang dan menilai orang melalui kata-kata dan perbuatan. Tentu saja, orang tersandung dan kuda tersandung, Jeani, dia salah paham. Tapi orang di depannya ini tidak akan pernah salah. Billy berkata, serahkan teleponmu. Karena orang ini milik Song Wei, pasti ada informasi atau catatan panggilan yang terkait dengannya di ponsel. Pria itu jelas lebih panik, biarkan Lao Su menyerahkan ponselnya. Kamu pikir kamu siapa? Harus menderita. Billy siap untuk bangun dan memberi pelajaran kepada orang ini. Namun, Hanakin berkata, Tuan Ye, biarkan aku datang. Billy sangat terkejut, meskipun pria muda ini kurus, bagaimanapun juga, Hanakin adalah seorang wanita. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menaklukkan seorang pria, bukan? Melihat Hanakin mendekat, pemuda itu menatap wajah dan tubuh Hanakin, matanya bersinar. Tes-tes, gadis ini benar-benar yang terbaik dari ibunya, 10 kali lebih baik dari 688 yang kumainkan kemarin. Ayo, gadis kecil, teleponnya ada di sini, kamu memiliki kemampuan, pria itu baru saja mengeluarkan ponselnya, dan sebelum dia selesai berbicara, Hanakin segera mengulurkan tangan dan menekan tangan pria itu di atas meja makan. Ledakan. Billy terkejut, tapi dia tidak menyangka keterampilan Hanakin begitu bagus. Kekuatan semacam ini telah jauh melampaui gadis-gadis biasa, dan itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan pria yang tidak terlalu kuat. Hanakin mengendalikan tangan pria itu, menggunakan sidik jarinya untuk membuka kunci telepon, dan kemudian melemparkannya ke Billy. Pemuda itu sangat marah karena ponselnya mudah dicuri oleh seorang wanita. Itu membuatnya merasa sangat malu. Gadis-gadis Bao, jika kamu berani mencuri telepon Lao Su akan membunuhmu. Pemuda itu sedang terburu-buru dan bergegas menuju Hanakin. Billy sudah berdiri, siap menyelamatkan Hanakin kapan saja. Namun, Hanakin tidak terburu-buru, berdiri diam, menunggu pihak lain datang, meraih pakaian pihak lain, dan melemparkan pemuda itu ke bahu, menghancurkan pemuda itu di meja makan. Ledakan. Apa?
Pria itu berteriak. Hana Qin bertepuk tangan dan berkata dengan gagah berani, "Maaf, Tuan Ye, makanan ini tidak diperbolehkan." Billy tercengang, meletakkan ponsel pemuda itu terlebih dahulu, lalu bertepuk tangan, "Saudari Hana perkasa." Zhou Rongrong juga tampak dipuja dan langsung memeluk pinggang Hana Qin, "Presiden Qin perkasa, tolong lindungi Tuan Qin." Pria muda itu benar-benar kalah dari Hana Qin, tetapi sebagai seorang pria, dia masih harus mengatakan sesuatu yang tidak meyakinkan. "Gadis-gadis Bau, ada cara untuk pergi ke perahu untuk bertarung. Aku akan mempermainkanmu sampai mati." Hana Qin datang dan menamparkan wajah pemuda itu. "Terkunci. Wah, aku akan bermain denganmu dimanapun aku bertarung. Namun, kamu tidak pantas menerima perlakuan ini. Hanya pria yang benar-benar kuat yang layak bersaing denganku." Berbicara tentang kalimat terakhir, mata Hana Qin beralih ke Billy. Hana Qin adalah pahlawan di sekolah menengah wanita, dan Billy juga seorang pelatih. Namun, Billy sedikit malu, dan mengambil ponsel pemuda itu untuk memeriksanya lagi. Hana Qin merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada yang terjadi pada Billy dan Jeannie. Dia mungkin masih hanya menyukai gadis kecil seperti itu, dan itu semua untuk menyalahkan Jeannie. Jalang itu, jika Billy dan Jeannie telah nyata selama 3 tahun suami dan istri, itu cukup untuk seorang gadis lemah seperti Jeannie. Dia akan sangat bersemangat untuk bertemu dengan seorang wanita seperti saya. Hana Qin sengaja menunjukkan sisi ini di depan Billy, dan juga ingin Billy tahu bahwa dia adalah lawan yang cocok, dan dia dipersilakan untuk mencari nasihat darinya kapan saja. Billy memeriksa ponsel pemuda itu, dan benar saja, ada akun WeChat dengan Zhong Wei. Catatan obrolan menjelaskan bagaimana mereka mengubah mikrofon dan menciptakan kekacauan di tempat kejadian. Billy menelepon langsung melalui obrolan video di WeChat. Zhong Wei menjawab dengan cepat. "Bos Zhong, lama tidak bertemu." Billy berkata kepada Zhong Wei melalui layar ponselnya. Zhong Wei tertegun sejenak dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menggunakan telepon Xiaosan?" Billy tersenyum dan berkata, "Bos Zhong benar-benar orang mulia yang melupakan banyak hal. Beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda akan memotong hidup saya di Yunzu, jadi Anda tidak mengenal saya." Zhong Wei terkejut dan berkata, "Kamu adalah menantu keluarga Wang yang boros. Mengapa kamu menggunakan WeChat Xiaosan? Bagaimana menurutmu?" Billy berkata, "Anda mengirim seseorang untuk membuat masalah di restoran saya, dan saya ingin bertanya, apa yang Anda inginkan? Apakah kamu membeli restoran Yun Zhong Yun?" Zhong Wei tiba-tiba panik. Dia selalu terkejut mengapa pesaingnya menjual semua restoran dalam semalam, siapa yang membelinya, dan apa yang mereka lakukan. "Jika Anda ingin menghasilkan uang dari catering, tidak pantas membayar harga tinggi untuk membeli restoran yang dikelola orang lain." Zhong Wei menebak bahwa orang ini sedang terburu-buru, dia sangat ingin membuat prestasi di industri catering Yunzu. Sekarang, Zhong Wei tahu alasannya. Zhong Wei sangat serius, "Kamu ingin membalas dendam padaku?" "Haha, adikku, aku tidak tahu bagaimana kamu punya uang untuk membeli begitu banyak restoran, tetapi di industri catering, aku telah berada di Yunzu selama beberapa dekade, kamu benar-benar aku tidak bisa melakukannya." Billy berkata, "Oke, kalau begitu kita tunggu dan lihat." Billy menutup video, menendang pemuda itu keluar, dan segera memanggil Liu Zhengkun. "Karena Anda menggunakan cara kasar, jangan salahkan saya karena berurusan dengan Anda dengan cara yang sama. Tuan muda." Liu Zhengkun sangat senang ketika dia menerima telepon Billy. Billy menginstruksikan, "Kirim orang-orangmu ke restoran di luar gedung untuk makan dan buat mereka bermasalah." "Dimengerti." Liu Zhengkun segera mengerti apa yang ingin dilakukan Billy. 20 menit kemudian, ratusan orang Asia Tenggara datang ke restoran di luar gedung. "Bos, ada tamu. Ada banyak tamu. Mereka semua tamu asing." Sopir Zhong Wei berlari ke arah Zhong Wei dengan penuh semangat. Awalnya, restoran Luwailu sangat sepi hari ini, dan semua tamu direnggut oleh restoran Yun Zhong Yun di seberangnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada banyak tamu, Zhong Wei segera menjadi bersemangat, "Hahaha, biarkan juru masak memasak dengan hati-hati dan sajikan dengan baik." Zhong Wei memberikan standar layanan tertinggi. Namun, setelah 1 jam, ratusan tamu Asia Tenggara dari berbagai negara semuanya berbaring di meja makan, mulutnya berbusa. "Ini, apa yang terjadi di sini?"
Mungkinkah keracunan makanan? Jangan membuat masalah, restoranku tidak akan bisa buka jika kamu mati. Dan mereka semua orang asing. Zhong Wei tahu bahwa jika tamu asing mengalami kecelakaan, itu akan menjadi masalah besar, dan itu lebih dari 10 kali lebih sulit untuk dihadapi daripada tamu domestik. Ketika Billy dan Hanakin keluar dari restoran Yun Zong Yun, mereka kebetulan melihat 120 ambulans membawa pelanggan keluar dari restoran di luar gedung. Billy berkata dengan ringan, bangunan di luar gedung sudah berakhir.